Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Manda Farasya, program studi D3 Kebidanan Fakultas Keperawatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Syariah, Ibadah, dan Muamalah. Kehidupan manusia di dunia ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala pemberiannya. Manusia dapat mengecap segala kenikmatan yang bisa dirasakan oleh dirinya, tetapi dengan anugerah tersebut kadangkala manusia melupakan zat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, manusia harus mendapatkan suatu bimbingan sehingga di dalam kehidupannya dapat berbuat sesuai bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memanfaatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah adalah ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirumuskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 13 yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Sumber-sumber syariah. 1. Al-Quran adalah kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dihimpun dalam sebuah kitab suci yang menjadi pegangan bagi manusia. 2. Al-Hadis atau As-Sunnah, sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincian terhadap hukum-hukum Al-Quran yang bersifat umum. Sunnah adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. 3. Ra'yu atau istihad, upaya para ahli mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu abidaya, budu, abadan, ibadatan yang berarti taat, tunduk, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid atau yang beribadah. Dasar-dasar ibadah. Ibadah harus dibangun atas 3 dasar. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mendahulukan kehendak, perintah, dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang apabila terdapat dalam seseorang, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada yang lain, bahwa ia tidak mencintai seseorang melainkan semata karena Allah, dan bahwa ia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Syarat diterimanya ibadah. 1. Ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. 2. Ittibah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. 3. Meninggalkan riya, artinya beribadah bukan karena malu kepada manusia dan supaya dilihat oleh orang lain. 4. Bermuraqabah, artinya yakni bahwa Allah itu melihat dan selalu ada di samping kita sehingga kita bersikap sopan kepadanya. Muamalah menurut istilah syariat Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amilu, muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mu'afalah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Itulah pemaparan materi yang tadi saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan, dan apabila terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.